Katanya di tim-tim kalau yang ada anak Gen Z-nya, begitu mereka menerima tantangan, mereka mudah untuk lemah. Betul nggak? Setuju dengan data ini? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Gen Z-nya. Mereka hidup dan lahir di era kenyamanan. Bayangin, simple aja. Dulu kita cari skripsi atau tesis, cari satu materi atau satu teori harus ke perpustakaan. Betul Bapak Ibu? Sekarang dengan duduk diam kita bisa ambil banyak teori dan jurnal. Masih malas, tolong dong ditranslatein. Masih malas, tolong dong di summary. Masih malas, tolong dong dibuat yang sesuai dengan materi saya dan metodologi penelitiannya. Wow. Sementara kita tahu mental agility, resilience nggak bisa tumbuh di tengah kenyamanan. Jadi kalau saya bilang teknologi itu adalah seperti dua sisi mata pisau. Kalau pisau itu dipegang oleh pisau yang sama dipegang oleh seorang pembunuh bayaran, itu bisa menghilangkan nyawa banyak banget, betul nggak? Tapi kalau pisau dipegang oleh seorang chef, itu bisa membantu untuk menyajikan makanan-makanan yang istimewa dan berkelas. AI itu kayak gitu. Nah, tadi Pak Hanif bilang bahwa satu slide, tadi Bapak, anyway Pak Hanif saya meng-capture beberapa slide Bapak ya, karena ada kata-kata yang menurut saya ini penting banget buat kita pahami, karena saya termasuk orang yang sehebat-hebatnya AI, manusia adalah ciptaan yang sempurna, betul ya? Nah, tapi ada tapinya nih. Tenang Pak Hanif, saya akan mensupport Pak Hanif di sini. Tapi tentu kita harus punya mentalitas adaptif di tengah revolusi AI. Tadi revolusinya udah dibahas loh, ya. Bahkan tadi saya terkejut-kejut, ternyata kepandaian ChatGPT, betul ya? Melebihi dari kepandaian manusia yang paling pintar. Kita nih yang duduk di sini semua kok udah pintar banget ya? Pintar banget gak nih depannya? Udah banget ya kan? GPT ternyata di atas kita. Artinya, maka yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi, ini firm, adalah kematangan emosional dari kita manusia. Karena, Bapak Ibu, kan nanti tadi bahwa AI itu gak akan menghilangkan pekerjaan, agree, buat kita yang bisa beradaptasi. Tapi based on data, saya belum tahu lagi yang terbaru, mungkin Pak Hanif lebih banyak ya datanya ya. 5.000 pekerjaan akan hilang karena adanya AI. Tadi Pak Hanif udah bilang, bikin buku 2 hari jadi. Yang hilang siapa aja tuh berarti tuh? Writer, betul nggak? Editor, percetakan, karena semua udah e-book dan lain-lain, betul? Buat film, yang hilang siapa aja? Sutradara, scriptwriter, dan lain. Pertanyaannya, apakah kita secara pribadi dengan sukarela ikhlas digeser oleh AI? Enggak. Maka saya suka bilang ini, kemampuan emosional, kecerdasan emosional kita itu harus tetap diinovasikan supaya kita bisa berkolaborasi dengan zaman yang nggak bisa kita stop, betul nggak? Oke, ya ininya nggak nyampe, boleh dibantu next. Jadi gini, saya menganalogikan zaman tuh kayak ombak di pantai. Ombak di pantai itu serem buat kita yang nggak ngerti bagaimana bermain indah dengan ombak. Tapi buat pemain surfing, atlet surfing, semakin ombak itu tinggi dan penuh tantangan, mereka akan bermain begitu indahnya, betul nggak? Maka jadilah kita seperti atlet-atlet surfing itu ketika kita menghadapi gelombang kemajuan teknologi yang luar biasa. Kekuatannya kita apa? Boardnya, kematangan emosional. Karena dalam psikologi karakter orang itu ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ udahlah ya, robot bisa ngalahin kita. Clear datanya, GPT udah mengalahkan kita dari segi intelektual. Jadi kalau kita hanya berlomba-lomba intek ke sini, kalah kita sama robot.
Kalah kita sama AI. Tapi ada yang lupa. SQ dan EQ. Spiritual, emosional. Sehebat-hebatnya peneliti ilmuwan menciptakan robot, nggak ada yang bisa intake hati ke dalam robot. Maka manusia pada akhirnya nanti menjadi hal yang paling dibutuhkan dan mahal. Bertarunglah di posisi itu. Nah, tantangan AI apa? Tadi dijelaskan, kecepatan, lain-lain. Udahlah, kita soal kecepatan kalah, betul ya? Kenapa? Teknologi, kecepatan, mereka pemenangnya. Tapi mental, ini yang harus kita miliki sekarang. Agility, kemampuan beradaptasi. Kenapa? Kematangan emosional. Karena ini nantinya senjata yang akan esensial di hadapan ke depan. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, kalau kita nggak mempunyai mental adaptif, kalau kita nggak punya mental yang kuat dan kematangan emosional, bisa jadi kita lengser dari posisi kita saat ini. Apalagi kalau dulu kita baru bicaranya era VUCA. Belajar waktu itu saya masih 4.0. Sekarang sudah ada Society 5.0. Itu kan kalau kita lihat benang-benang merahnya, kalau kita nggak memanfaatkan apa yang kita miliki, robot nggak miliki, kita kalah. Pokoknya tadi saya udah ngomong Pak Hanif, kuncinya orang kan banyak menyalahkan kecanggihan teknologi, betul nggak? Ini gara-gara teknologi, ini gara-gara gadget, ini gara-gara sosial media. Walaupun saya nggak menyalahkan ya, mental illness terbesar sekarang berdasarkan data, itu disebabkan oleh sosial media. Karena kita membandingkan apa yang kita miliki dengan orang yang kita miliki. Perbandingan itu membuat kita ternyata depresi. Jadi yang kalau lihat sosial media, dikit-dikit, kok dia bisa gini ya? Mending di close aja ya sosial medianya ya. Karena kita jadi iri hati jatuhnya ya. Dulu saya masih belajar era VUCA. Betapa cepatnya kita dengan perubahan. Sekarang udah lebih cepat lagi perubahannya. Kalau kita nggak punya mental agility, kemampuan bertahan, maka kenapa sekarang bertambah? Ada IQ, EQ, SQ, yang keempat AQ. Apa AQ itu? Kemampuan bertahan hidup, resilience. Maka nggak heran anak-anak sekarang, generasi sekarang, katanya, saya nggak tahu nih, emang nggak gimana pemimpin senior. Katanya di tim-tim kalau yang ada anak Gen Z-nya, begitu mereka menerima tantangan, mereka mudah untuk lemah, betul nggak? Setuju dengan data ini? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Gen Z-nya. Mereka hidup dan lahir di era kenyamanan. Bayangin, simple aja. Dulu kita cari skripsi atau tesis, cari satu materi atau satu teori harus ke perpustakaan. Betul Bapak Ibu? Sekarang dengan duduk diam kita bisa ambil banyak teori dan jurnal. Masih malas, tolong dong ditranslatein. Masih malas, tolong dong di summary. Masih malas, tolong dong dibuat yang sesuai dengan materi saya dan metodologi penelitiannya. Wow. Sementara kita tahu mental agility, resilience gak bisa tumbuh di tengah kenyamanan. Jadi kita sekarang lagi di dua arus nih. Semua serba gampang, semua serba enak, sehingga kita lupa manusia hakikinya punya kemampuan bertahan dan resilience. That's why kenapa resilience sekarang menjadi hot topic. Karena dibutuhkan itu buat kita bisa sejalan dengan teknologi. Boleh next lagi? Lalu EQ, kemampuan mengenali, memahami. Bapak Ibu, secanggih-canggihnya teknologi yang saya pelajari, ketika kita how to grow the business, kita butuh yang namanya sistem, agree. Kita butuh yang namanya tools, agree. Tapi jangan lupa ada people di dalamnya, betul nggak? Pertanyaannya, people-nya di-attach nggak? Kepekaannya, leadership-nya, kemampuan bertahannya, agility-nya. AI nggak bisa gantiin itu. Akan mahal, maka kenapa sekarang bilang susah ya cari orang-orang di tim yang mampu bertahan, punya life skill-nya keren, intuisi bertarungnya keren, karena semua udah mikirnya punya masalah, tanya aja ke AI. Punya masalah, tanya aja ke sini.
lupa leadership nggak bisa kita cari di AI. Yang bisa dicari teorinya, yes. Tapi menumbuhkan jiwa leadernya nggak bisa pakai teori, harus dilatih. Maka kenapa mental agility itu penting untuk kita bisa bersinergi dengan teknologi yang maju. Tujuannya apa? Karena EQ itu fondasi. Kita kalau nggak punya kematangan emosional, AI itu bisa jadi jahat buat kita. Tapi kalau kita punya kematangan emosional yang baik, AI itu bisa membantu kita. Karena apa? Karena AI itu membantu, bukan menggantikan diri kita. Gak usah disuruh, mereka aja menghilangkan 5.000 pekerjaan. 5.000. Maka saya suka bilang, Bapak Ibu kalau punya anak-anak, pastikan dia kuliah di jurusan yang nanti anak kita bertarung di masa depan, pekerjaannya gak hilang sama AI. Itu kita harus bidik. Jadi bukan AI menggantikan, kitanya yang harus berstrategi, punya mental dan punya skills. Nah itu yang AI nggak punya. Ya, oke. Next lagi boleh? EQ menciptakan apa sih? Kestabilan. Secanggih-canggihnya teknologi, tetap manusia kok yang mengaturnya. Secanggih-canggihnya semua yang dimiliki, tetap manusia pengaturnya. Lalu kenapa kita kok sekarang kalah banget? Karena kita ini bukannya menjadi adaptif dengan teknologi, kita nyerah sama teknologi. Itu tanpa kita sadari. Simple thing. Bapak Ibu niat sebelum tidur mau scroll sosial media biar ngantuk, betul nggak? Pada kenyataannya, yang tadinya mau tidur 10 menit lagi jadi begadang ya Pak ya. Itu kan artinya mengatakan apa? Kita manusia yang katanya makhluk paling sempurna, kita diatur oleh teknologi yang sebenarnya bisa kita matiin nggak? Sangat. Jadi kalau ada orang datang ke klinik saya, bilang gini, Mbak Intan, saya kok kayak nggak bisa terhenti, saya kayak punya engage sama sosial media saya. Kalau belum lihat kok rasanya ada yang kurang. Rasanya yang ada yang kurang berarti Bapak Ibu kalah dengan teknologi. Karena teknologi harusnya di genggaman kita, bukan kita digenggam dia. Lucu ya kata dia ya, karena tadi saya dibilang ada spesies, betul ya Pak Hanif ya? jadi kata orang ketiga dia jadi dia gitu ya. Bayangin kita diatur. Maka EQ itu menangani gangguan internal. EQ, orang yang kematangan emosionalnya kuat, itu bisa tahu kapan dia mau lihat, kapan dia mau udah, kapan dia mau mulai, itu dia punya. Namanya kontrol. Nah itu yang hilang dari sekarang. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang agresif, gampang marah, sumbu pendek. Bisa bayangin nggak kalau leader di masa depan nggak bisa mengontrol diri, emosionalnya tinggi. Karena tanpa disadari, kita kan punya memory muscle, kita punya body muscle. Kita membuat diri ini diatur memorinya oleh teknologi. Yang terjadi sekarang tingkat agresivitas tinggi. Karena pengaruh ke emosional, ya. Kesadaran diri, self-awareness. Kalau nggak ada self-awareness nggak mungkin. Sekali lagi, teknologi nggak bisa kita halangi. AI nggak bisa kita halangi perkembangannya, sangat dahsyat. Tapi pertanyaannya, mampukah kita bermain di atas kecanggihan teknologi atau kita kegulung dan akhirnya kita yang jadi korban di antara 5.000 pekerjaan yang nggak ada. Jadi bukan AI yang menghilangkan pekerjaan kita, tapi kita yang nggak mau beradaptasi dan kurang memaksimalkan kemampuan manusia kita yang AI tidak miliki. Kecerdasan emosional, spiritual, resilience. AI nggak bisa dihargai. Boleh next lagi? Pilarnya apa sih untuk kecerdasan emosional? Saya ambil dari psikolog di Amerika. Mereka mengatakan kesadaran diri, self-awareness, dimulai dari kita. Kenapa sih saya sekarang mudah banget marah? Kenapa sih saya sebagai pemimpin gak mau mendengar? Ini pengaruh loh, karena kita selalu terikat dengan teknologi, kemampuan active listening kita kepada sekeliling hilang. Kenapa? Pengennya cepat. Kemampuan peka kita memahami, kenapa ya kok tim saya sekarang turun ya, kenapa ya kok tim saya begini, itu kurang. Kenapa? Karena yang diambil adalah kepekaan. Kita merasa semuanya bisa selesai dengan apa yang ada di gadget kita atau laptop kita. Sehingga sisi manusiawinya kita hilang. Ini yang mahal, humanis akan mahal di masa depan.
Yes, agree. Karena sekarang kita bisa mengerjakan sesuatu sendiri di kamar. Itu menghilangkan sisi humanis kita. Ya. Setelah self awareness apa? Self management. Oh oke, saya nggak bisa ngatur waktu karena saya nggak bisa ngontrol diri. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus merubah pola. Keinginan merubah pola itu nggak bisa AI yang melakukan, kita. Tapi bisa dilakukan kalau ada self awareness. Dari situ baru masuk ke social awareness. Oh berarti selama ini saya jarang ya guyup sama tim. Hari ini yang dilakukan Bapak Ibu semua, ngobrol, ketemu, duduk, menyaksikan ini. Ini bagian dari social awareness. Kita ketemu di sini, kita bisa santai, mungkin nanti malam ada acara yang santai. Ini yang akan mahal nantinya. Dan bisa jadi ini yang menjadikan timnya Bapak menjadi pemenang atau timnya Ibu jadi pemenang. Kenapa? Attach terhadap humanisnya masih ada. Karena kalau enggak, masing-masing punya bilik masing-masing. Lalu terakhir pengelolaan hubungan, relationship management. Kita enggak akan pernah bisa menggantikan hubungan tatap muka dengan hubungan chat WA atau video call, itu beda. Ya, boleh next lagi? Pilar mental agility apa? Yang pertama pola pikir bertumbuh, growth mindset. Bapak Ibu ini harus bisa dilakukan. Saya nggak bisa kayaknya, saya nggak mungkin. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pimpinan dari kepolisian ya, ngobrolnya gini, Mbak Intan bisa bayangkan nggak? Ini beliau sangat visioner. Semua orang tanpa disadari melumpuhkan kemampuan bertahan hidupnya, melumpuhkan dengan bergantung kepada teknologi. Mbak Intan bisa bayangkan nggak? Mungkin di kita enggak ya Mbak, tapi Mbak Intan bisa bayangkan nggak? 10-20 tahun mendatang, anak-anak kita sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi dan kecanggihan dan kemudahan serta kenyamanan. Lalu dunia disabotase Mbak Intan, mati lampu 15 menit aja. Apakah manusia bisa bertahan hidup? Kayaknya enggak ya Mbak ya, karena mereka lupa mengembangkan life skill humanisnya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat Cina ya, sekolahnya, saya pernah lihat, kan kalau di kita anak-anak makin bookless ya, nggak bawa buku, bener nggak? Semua pakai teknologi. Di Cina Pak Bu, meja anak-anak belajarnya, padahal dia kan pencipta teknologi tinggi, bener nggak? Tapi dia bukunya buku yang benar-benar buku hard copy. Nulisnya benar-benar pakai pulpen dan pensil. Kalau dia aja pencipta teknologi tinggi, mengasah intuisi bertarung anak, ini kan the next generation, betul nggak? Maka polisi itu ngomong apa? Kalau mati lampu 15 menit, maka mereka lah yang mampu bertahan how to survive, dan kita-kita yang nggak pernah melakukan kemampuan manusia kita akan kalah. 15 menit untuk membuat kita lumpuh. Artinya mental agility dan adaptif dibutuhkan. Growth mindset. Teknologi boleh berkembang, AI boleh berkembang. Kita harus beriringan dengan perkembangan itu. Bahkan saya psikolog pun butuh perkembangan itu. Bahkan saya suka jokes. Orang kan sekarang katanya curhat pakai AI ya, Pak Hanif ya. Gak apa-apa. Nanti kan kalau udah mentok sama AI, manusia ketemu manusia, disitulah harga psikologi akan mahal. Jadi saya bilang, AI-nya jadi resepsionis saya. Ayolah yang level-level gampang kamu yang ladenin, bener gak? Begitu udah mahal, mulai argo psikolognya bermain. Ini jokes ya, karena saya mau ngasih tahu bahwa jangan anggap kita sama. Saya merasa tidak equal, karena curhat dengan manusia, pasti lebih enak dibandingkan curhat dengan bot. Tapi saya mensupport dengan adanya orang bisa curhat dengan bot. Kenapa? Setidaknya mereka menjadi screening awal kepada psikolog spesialis mana mereka melanjutkan. Betul nggak? Nah itu namanya adaptable. Jadi saya bilang saya nggak pernah menganggap adanya orang curhat sama GPT, AI dan lain-lain saingan. Enggak. At the end manusia akan mencari manusia lainnya. Betul nggak? Bengong aja ya, iya ya. Oke. Lalu kemampuan fleksibel. Fleksibel. Kita emang butuh kok, bahkan tadi saya bilang Pak Hanif,
tolong sharing dong ke ibu-ibu, ke anak-anak, ke guru-guru, supaya kemampuan teknologi itu dipergunakan dengan tepat. Tapi jangan mematikan apa yang kita punya. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah para leader. Bekerja di institusi yang sangat luar biasa. Maka dibutuhkan mental agility dan kematangan emosional. Karena kalau kita percaya 100%, kemudian kita melumpuhkan life skill kita, ini akan bahaya ke depannya. Karena bagaimanapun tugas kita bersinergi, bukan menggantungkan diri kita pada teknologi. Next, boleh slide terakhir. AI akan mengotomatisasi apa yang kita kerjakan. Terbukti, buat film cuma butuh berapa menit tadi Pak Hanif? 1 menit jadi film. 2 hari 1 buku. Buat film layar lebar mungkin 5 menit. Pakai artis, nggak perlu, bisa diciptakan artis yang mau. Sekarang penyiar berita udah ada robot juga. AI akan mengotomatisasi apa yang kita kerjakan. Ini garis merahnya. Tetapi tidak akan pernah mengotomatisasi bagaimana kita memimpin, berempati, dan berinovasi. Yang harus kita pertahankan adalah keunggulan kita sebagai manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.